Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Athir dalam kitab Asadul Ghobah, riwayat dari Sa'ad ibn Abi Waqqas menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad nazala minal malaikati fi janazati Sa'ad bin Mu'az 70,000 ma wata'ul ard qabl. Sungguh malaikat turun dari langit ke bumi untuk memikul jenazahnya Sa'ad bin Mu'az. Jumlahnya 70.000 malaikat. Dan ada di antara malaikat-malaikat tersebut yang belum pernah menginjak bumi. Wa bihaqqin a'tahu Allahu dzalika. Jadi ada malaikat-malaikat yang belum pernah turun ke bumi. Di saat wafatnya Sa'ad bin Mu'az, Allah perintahkan mereka turun memikul jenazahnya karena kemuliaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka di bawah ini jenazah disolatkan secara langsung oleh Nabi. Nabi yang solatkan. Nabi ikut mengiringi jenazah tersebut. Dimasukkan ke dalam liang lahat, dikuburkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kuburannya Sa'ad bin Mu'az dan Nabi membaca tasbih. Subhanallah. Nabi membaca takbir, Allahu Akbar. Ini diriwayatkan di dalam kitab Musnad oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunanil Kubra yang lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Lamma dufina Sa'adun, ketika Sa'ad dikuburkan, wa nahnu ma'ar Rasulillah, kami bersama Rasulullah. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasabbahan nasu ma'ahu tawila. Kemudian sahabat yang hadir ikut membaca tasbih. Ikut bacaan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tawila. Durasi waktunya cukup panjang. Artinya bacaan itu banyak jumlahnya sehingga waktunya lama. Thumma kabbara fakabbaran nasu ma'ahu. Kemudian selesai membaca subhanallah, Nabi membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqalu, lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, mimma sabbahta. Wahai Rasulullah, kenapa engkau baca tasbih di kuburan? Kenapa engkau baca tasbih di kuburan? Qala Nabi bersabda, laqad tadayyaqa ala hadzal rajul salih qabruhu hatta farrajahu Allahu anhu. Ini kuburan menghimpit kepada lelaki yang soleh ini. Siapa lelaki soleh? Sa'ad bin Mu'az. Dihimpit oleh kuburan. Namun ketika saya membaca zikir-zikir tersebut, saya membaca subhanallah, saya membaca Allahu Akbar, kuburan tersebut dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan-bacaan zikir kemudian kita berikan kepada orang yang meninggal dunia, kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia. Salah satu fadilahnya itu agar kuburan tidak menghimpit. Padahal yang meninggal orang baik. Kenapa demikian? Karena tanah ini sudah meminta kepada Allah sebelum kita diciptakan di bumi untuk diberikan hak agar menghimpit semua orang yang dikuburkan di bumi, tidak mengenal yang baik atau yang tidak baik. Namun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak mau umatnya mengalami hal-hal yang sulit, termasuk di saat dikuburkan. Maka Nabi mengajarkan ilmu kepada kita, baca ini zikir-zikir, kuburan kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang derajatnya bagus,
hadis hasan. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, juga riwayat Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunanul Kubra. Maka setelah dikuburkan itu Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggalkan beliau.